Inilah alur dari drama Crash Course in Romance episode 2. Episode sebelumnya, Chiyo sangat menikmati makanan dari restoran Bang Chan. Ia hampir menangis saking enaknya. Chiyo menghabiskan makanan tersebut hingga tak bersisa. Padahal sebelumnya dia sulit untuk memakan apapun. Flashback ke masa muda Chiyo. Ternyata dia mengenal Ibu Hengson dan dia merupakan pelanggan di sana. Mereka terlihat cukup akrab. Ketika menikmati makanan, Chiyo mendapat telepon yang memberitahukan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Dia sangat sedih. Ayahnya lah yang membuat Chiyo ingin menjadi guru. Chiyo kembali mendatangi restoran ibunya Hengson. Hengson yang baru pulang dari berlatih di tim nasional membantu ibunya untuk mengantarkan makanan kepada Chiyo. Tapi mereka tidak saling mengenal. Kemudian, seorang anak kecil masuk ke restoran. Dia merupakan keponakan dari Hengson, anak dari kakaknya. Anak tersebut ditinggalkan sang ibu. Hengson kesal dengan kelakuan kakaknya itu. Ibu Hengson pergi mengajar kakaknya. Naasnya, sang ibu malah ditabrak mobil dan meninggal. Sekarang Hengson menjadi tulang punggung keluarganya, menghidupi keponakan dan adiknya yang sakit. Dia terpaksa meninggalkan tim nasional untuk menjaga keponakan dan adiknya. Sekarang, Hengson lah yang menjalankan restoran mendiang ibunya. Hee yang awalnya memanggil Bibi, meminta memanggil ibu kepada Hengson. Seperti yang kita tahu di episode 1, Hee yang memanggil ibu. Ya, ibu, tapi bukan ibu kandungnya Hee. Dia berperan menjadi ibu tunggal untuk keponakannya Hee. Hengson dan temannya bercerita sambil minum. Hengson merasa bersalah karena dia tidak tahu keinginan putrinya sendiri. Hee yang ingin mendaftar di kelas Choi Chiyol di Akademi Pride. Temannya menyemangati Hengson bahwa itu bukanlah salah Hengson. Bahkan Hengson berhenti menjadi atlet demi keponakannya. Para orang tua siswa membahas Akademi Pride dan Perfect M yang membuka pendaftaran di hari yang sama. Kedua akademi itu unggul di bidang masing-masing. Pride dengan matematikanya, dan Perfect M dengan bahasa Inggrisnya. Karena kedua guru mata pelajaran tersebut sama-sama terkenal. Ibu Sua bertekad untuk mendapatkan kelas Choi Chiyol untuk putrinya. Sedangkan yang lain masih bingung memilih antara kelas Choi Chiyol atau kelas bahasa Inggris. Choi Chiyol kemudian mendatangi psikiater untuk mengkonsultasikan perubahannya. Dia yang menangis karena makan makanan dari restoran Bang Chan. Dia merasa aneh karena selama ini dia sulit untuk makan. Dokter mengatakan itu merupakan kemajuan yang bagus karena Chiyol menemukan makanan yang bisa dia makan. Selama ini, Chiyol mengalami gangguan makan dan stres untuk mempertahankan eksistensinya. Dokter tersebut juga menanyakan mengenai siswa yang muncul di mimpi Chiyol. Ini mungkin penyebab trauma Chiyol. Choi Chiyol datang ke kantor dengan suasana hati yang bagus. Dia menyapa rekan kerjanya. Dia dengan seenaknya mengganti nama orang, membuat rekan kerjanya kesal. Kemudian, Chiyol menanyakan restoran tempat Ji Dong-hee membeli makanan sebelumnya, yaitu restoran Bang Chan. Dong-hee mengatakan, itu merupakan restoran terkenal yang bisa pilih lauknya sendiri. Lalu, Chiyol mengajak Dong-hee kembali ke restoran tersebut. Dia ingin memilih langsung menunya. Melihat sikap Chiyol membuat Dong-hee berpikir jika makanan di sana sangatlah enak. Selanjutnya, Choi Chiyol mengadakan seminar tentang matematika yang dihadiri para siswa dan orang tuanya. Pantas saja Chiyol begitu terkenal. Selain mahir mengajar, Chiyol juga mahir dalam berbicara di depan umum. Dan dia juga bisa membawakan suasana sehingga lebih menyenangkan. Chiyol dan Dong-hee mendatangi restoran Bang Chan. Baru sampai pintu, Chiyol melihat Hengson ada di sana. Dia menyadari Hengson adalah wanita yang mengejarnya karena masalah HP sebelumnya. Chiyol mengajak Dong-hee untuk segera pergi. Dia bertanya mengenai Hengson yang diketahui Dong-hee. Dong-hee mengatakan bahwa Hengson adalah mantan atlet tim nasional. Oh, itulah sebabnya dia sangat cepat, kata Chiyol. Dong-hee heran dan bertanya apakah Chiyol mengenal pemilik restoran tersebut.
Kemudian, Chiol memperingatkan Dong-hee untuk tidak lagi datang ke sana membeli makanan. Akhirnya, Chiol membeli makanan di tempat lain. Dia mencoba memakannya dan bertekad tidak akan kembali ke restoran Bangchan. Bukannya habis, makanan tersebut malah berakhir di tong sampah. Chiol sama sekali tidak memakannya. Shin beralih ke Sunjae yang baru pulang sekolah dan mendapati ibunya minum minuman keras. Sang ibu memeluk Sunjae dan mengatakan bahwa Sunjae harus sukses menjadi dokter. Jika tidak, ibunya akan sangat kecewa. Para orang tua berlomba untuk datang lebih cepat ke Akademi Pride. Begitu juga dengan Heng Son. Dia akan mendaftarkan Hei di kelas Chiol di Akademi Pride. Namun tiba-tiba saja Choi Chiol yang memakai topi dan kacamata datang menanyakan kapan restorannya buka. Heng Son memberitahukan bahwa restorannya akan buka siang hari. Lalu dia pergi meninggalkan Chiol. Chiol datang karena dia sangat kelaparan dan memakai kacamata dan topi agar tidak dikenali oleh Heng Son. Antrean di akademi sudah panjang ketika Heng Son datang. Dia mendapatkan nomor antrean 100, yaitu antrean terakhir. Heng Son menghubungi Hee dan memberitahukan bahwa dia berhasil mendaftarkan Hee di kelas Choi Chiol. Tentu saja hal itu membuat Hee senang. Siang harinya, Chiol beneran kembali ke Bangchan. Kemudian, Heng Son juga kembali setelah mendaftarkan Hee di Akademi Pride. Dia sangat senang dan beruntung hari itu. Heng Son dan temannya membahas pencuri yang mengambil HP Jae-woo dan merusaknya. Chiol yang ada di sana menguping pembicaraan mereka. Chiol tahu yang mereka bicarakan adalah dirinya. BB Kim menawarkan Chiol untuk mendaftar sebagai anggota di toko mereka. Chiol menulis nama Ji Dong-hee di form pendaftarannya. Chiol sangat menikmati makanannya. Dia mengakui bahwa makanan yang dijual di Bangchan sangat enak. Dia merasa familiar dengan rasa makanan itu. Chiol heran dengan makanan seenak ini harusnya toko mereka sukses dan bisa membeli HP baru. Sementara itu, BB Kim mengira Chiol menyukai Heng Son karena terus memperhatikannya. Sebenarnya karena takut ketahuan. Heng Son membantahnya, karena BB Kim lah yang menyebarkan rumor bahwa Heng Son telah menikah. Ya, BB Kim mengarang cerita itu untuk membantu Heng Son agar tidak lagi digosipkan orang karena menjadi ibu tunggal. Hee pulang dari sekolah dan dia memberikan kue kepada ibunya sebagai ucapan terima kasih. Dia sangat senang bisa belajar di kelas Choi Chiol. Sang ibu menceritakan pengalamannya dalam mendaftarkan Hee. Bang Sua yang mengetahui Ee juga mendaftar di kelas Choi Chiol agak kesal. Sepertinya dia tidak mau orang lain lebih pintar darinya. Kembali ke Choi Chiol, dia masih trauma dengan siswa yang menerobos masuk ke rumahnya. Siswa tersebut masih mendaftar di semester kedua kelas Choi Chiol. Dan sepertinya dia juga memilih tempat duduk di depan, yang membuat Chiol tidak nyaman. Choi Chiol meminta Dong-hee untuk tidak mengantarnya pulang. Dia beralasan ingin mengemudi sendiri. Dong-hee memberikan HP yang dipesan Chiol. Chiol pergi ke toko Bangchan untuk memberikan HP tersebut sebagai ganti HP yang dirusaknya. Heng Son kaget seorang pelanggan memberikannya HP. BB Kim semakin yakin jika pria yang memberikan HP menyukai Heng Son. Tidak ada orang yang memberikan HP mahal dengan cuma-cuma. Dia menyarankan Heng Son agar berpacaran dan segera menikah. Namun, Heng Son lebih ingin fokus menyekolahkan keponakannya. Choi Chiol pergi ke toko buku dan bertemu dengan guru matematika di sekolah Hee. Ternyata mereka saling mengenal. Namun hubungan keduanya tidak begitu baik. Dia membahas kejadian di masa lalu, seorang siswa yang meninggal karena suatu insiden. Dan dia seakan menyalahkan Chiol atas kejadian tersebut. Sepertinya kejadian itulah yang membuat Chiol trauma dan sering bermimpi. Heng Son menunggu Chiol datang. Namun sampai tokonya tutup, Chiol belum juga muncul. Chiol datang ke Bangchan sesaat setelah Heng Son pergi. Hee sangat bersemangat memulai harinya, karena hari itu hari pertama dia mengikuti kelas Choi Chiol. Sang ibu juga menyemangati Hee.
Chiol kesal kepada rekan satu timnya karena belum selesai menyiapkan bahan untuk kelasnya di semester 2. Dia mendapat pesan dari Hengson untuk memintanya datang ke toko Banchan. Selanjutnya, Sunjae memberikan bangkunya kepada Hee agar Hee dapat melihat gurunya dengan jelas. Namun Hee menolaknya. Seperti biasa, para siswa sangat menikmati belajar dengan Chiol. Sesampai di rumah, Hee menceritakan kepada ibunya betapa menyenangkan berada di kelas Cho Chiol. Dia memuji Chiol yang sangat ahli dan juga berkarisma. Dia benar-benar menyukai Cho Chiol. Chiol datang ke Banchan. Selain karena pesan dari Hengson, dia juga sangat menyukai makanan di sana. Hengson mengembalikan HP yang diberikan Chiol sebelumnya. Hengson bahkan mengira Chiol menyukainya. Jae-woo yang juga berada di sana mengenal Chiol sebagai orang yang telah merusak HP-nya. Mendengar hal itu, Hengson membuka topi dan kacamata Chiol. Sehingga dia menyadari Chiol lah yang telah merusak HP adiknya. Chiol mengatakan bahwa itu kesalahpahaman, dan dia memberikan HP baru sebagai ganti rugi. Namun Hengson tidak menerima begitu saja. Seharusnya Chiol meminta maaf dengan benar. Tiba-tiba saja ada yang melempari toko Hengson, sehingga membuat mereka semua terkejut dan tiarap. Hengson bangkit dan melihat kaca tokonya telah hancur berantakan. Nah, itulah alur drama Crash Course in Romance episode 2.